Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas A Psikologi Pendidikan Agama Islam kelompok 15 akan menjelaskan tentang peran agama Islam dalam mengembangkan budaya anti korupsi yang beranggotakan Dewi Bella Astuti dan Farah Amalia Salsabila Putri. Pandangan Islam terhadap korupsi dan hukumnya. Korupsi ialah menyalahgunakan atau menggelapkan uang, harta, kekayaan umum untuk kepentingan pribadi. Praktik korupsi biasanya dilakukan oleh pejabat yang memegang suatu jabatan pemerintah. Dalam istilah politik bahasa Arab, korupsi sering disebut al-fasad atau riswah, tetapi yang lebih spesifik adalah ikhtilas atau nahab al-amwal al-ammah. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi akan arti kesucian, sehingga sangatlah rasional jika memelihara keselamatan harta termasuk menjadi tujuan pokok hukum pidana Islam. Karena mengingat harta mempunyai dua dimensi, yakni dimensi halal dan dimensi haram. Perilaku korupsi adalah masuk pada dimensi haram karena korupsi menghalalkan sesuatu yang haram, dan korupsi merupakan wujud manusia yang tidak memanfaatkan kekuasaan dalam memperoleh rezeki Allah SWT. Dimensi korupsi, dan Islam membagi istilah korupsi ke dalam beberapa dimensi, yaitu riswah atau suap, sarakah atau pencurian, al-ghashishi atau penipuan, dan khianat atau pengkhianatan. Yang pertama ada suap atau riswah, merupakan perbuatan tercela dan juga merupakan dosa besar serta Allah sangat melaknatnya. Yang kedua pencurian atau sarakah. Yang ketiga ghashishi atau penipuan, adalah sebuah kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi yang merugikan orang lain. Meskipun memiliki arti hukum yang lebih dalam, detail tentang penipuan bervariasi di berbagai wilayah hukum. Yang keempat, khianat atau pengkhianatan, sifat tercela bagi hamba yang senantiasa berbuat maksiat. Islam sangat mencela sifat khianat karena ia termasuk perbuatan tercela sekaligus maksiat. Korupsi dalam Islam terdapat pengungkapan gulul dan akhdul amwal bil batil sebagaimana disebutkan oleh Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 188 yang artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Cara Islam mengembangkan budaya anti korupsi. Berdasarkan kajian terhadap berbagai sumber, didapatkan sejumlah cara sebagaimana ditunjukkan oleh syariat Islam berikut ini. 1. Sistem penggajian yang layak. Aparat pemerintah harus bekerja dengan sebaik-baiknya, dan itu sulit berjalan dengan baik bila gaji mereka tidak mencukupi. Para birokrat tetaplah manusia biasa yang mempunyai kebutuhan hidup serta kewajiban untuk mencukupi nafkah keluarga. Maka agar bisa bekerja dengan tenang dan tidak mudah tergoda berbuat curang, kepada mereka harus diberikan gaji dan tunjangan hidup lain yang layak. 2. Larangan menerima suap dan hadiah. Suap dan hadiah akan berpengaruh buruk pada mental aparat pemerintah. Aparat bekerja tidak sebagaimana mestinya sampai dia menerima suap atau hadiah. Di bidang peradilan, hukum pun ditegakkan secara tidak adil atau cenderung memenangkan pihak yang mampu memberikan hadiah atau suap. 3. Perhitungan kekayaan. Semasa menjadi khalifah, Umar menghitung kekayaan para pejabat di awal dan di akhir jabatannya. Bila terdapat kenaikan yang tidak wajar, yang bersangkutan, bukan jaksa atau orang lain, diminta membuktikan bahwa kekayaan yang dimilikinya itu didapat dengan cara yang halal. 4. Teladan pemimpin. Pemberantasan korupsi hanya akan berhasil bila para pemimpin, terlebih pemimpin tertinggi dalam sebuah negara, bersih dari korupsi. Dengan takwanya, seorang pemimpin melaksanakan tugasnya dengan penuh amanah. Dengan takwanya pula, ia takut melakukan penyimpangan, karena meski ia bisa melakukan kolusi dengan pejabat lain untuk menutup kejahatannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti melihat semua dan di akhirat pasti akan dimintai pertanggungjawaban. 5. Hukuman setimpal. Dalam Islam, koruptor dikenai hukuman ta'zir berupa tasyir atau pewartaan. Dulu dengan diarak keliling kota, sekarang mungkin bisa ditayangkan di televisi seperti yang pernah dilakukan. Penyitaan harta dan hukuman kurungan, bahkan sampai hukuman mati. Yang keenam, pengawasan masyarakat. Masyarakat yang bermental instan akan cenderung menempuh jalan pintas dalam berurusan dengan aparat dengan tak segan memberi suap dan hadiah.
Sementara masyarakat yang mulia akan turut mengawasi jalannya pemerintahan dan menolak aparat yang mengajaknya berbuat menyimpang. Dengan pengawasan masyarakat, korupsi menjadi sangat sulit dilakukan bila ditambah dengan teladan pemimpin, hukuman yang setimpal, larangan memberi suap dan hadiah, pembuktian terbalik, dan gaji yang mencukupi. Insya Allah korupsi dapat diatasi dengan tuntas. Tampak dengan jelas bahwa Islam melalui syariatnya telah memberikan solusi yang sangat gamblang dalam pemberantasan korupsi dan mewujudkan pemerintahan yang bersih. Disinilah pentingnya seruan penegakan syariat Islam. Dengan syariat, kita menjadi tahu bagaimana penanganan masalah korupsi secara komprehensif. Kesimpulan, Islam diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk dijadikan pedoman dalam menata kehidupan umat manusia, baik dalam berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Begitu pula dengan korupsi yang terdapat dalam Al-Quran bahkan sejak zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Beliau telah menerapkan kebijakan yang melarang para pemimpin korupsi. Korupsi tidak bisa disebut budaya, melainkan harus dipandang sebagai kejahatan. Ketika dunia politik didominasi oleh para politisi yang bersih, maka negara kita relatif bersih dari korupsi.